Halo saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya eh, dalam kuliah Hukum Tata Negara. Persis seperti yang sudah saya sampaikan di kuliah tanggal 11, saya menjanjikan ingin sharing terkait dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Gitu ya. Mengapa ini saya fokuskan di dalam konteks hak asasi manusia? Karena begini saudara-saudara, banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di dalam konteks kehidupan HAM di negeri kita yang tercinta ini yang kadang menimbulkan persoalan yang berkepanjangan gitu, khususnya menyangkut tentang kehidupan beragama. Yogyakarta yang dulu dianggap sebagai kota yang sangat toleran zaman tahun 80-an. Terus terang saya hidup di Yogyakarta sejak tahun 81. Dan saya sangat menikmati sekali di Yogyakarta, itu sangat toleran. Tiba-tiba dikejutkan dengan adanya berbagai macam persoalan. Ada orang kos diusir karena tidak beragama sama dengan mayoritas yang ada di sana, di Bantul ini. Kemudian ada peristiwa pengobatan yang dilakukan di pengobatan massal yang dilakukan oleh sebuah gereja. Jujur gerejanya saya, Paroki Pringgolayan, kemudian didatangin orang untuk dihentikan. Jangan. Kemudian di lain tempat terjadi banyak sekali pembakaran gereja. Kemudian izin, ya kan, izin mendirikan gereja juga susah gitu ya. Pertanyaannya kenapa kok selalu gereja? Ya kan? Dan kenapa kok di Indonesia selalu seperti itu? Jadi sebetulnya tidak hanya di Indonesia, di lain tempat pun juga terjadi, ya kan? Terjadi. Ya kebetulan aja di Indonesia ada konsep mayoritas dan minoritas. Di luar negeri juga ada yang seperti ini. Jadi ternyata soal-soal hak asasi manusia yang berkaitan dengan konteks kebebasan beragama itu menjadi persoalan yang krusial manakala agama kemudian menjadi berkelindang, bergumul dengan sebuah aktivitas perpolitikan. Nah, itulah saudara-saudara, kenapa ini penting saya sampaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa paham. Kita sama-sama paham bagaimana kita mencoba untuk melihat bagaimana itu agama sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah iman, sebagai sebuah hak yang melekat, yang paling hak asasi. Itu betul-betul bisa terjamin di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Dimanapun juga. Ya, dimanapun juga. Itu yang harus kita lihat. Jangan melihat konteks mayoritas-minoritas. Karena agama itu urusannya adalah urusan keilahian. Nah, itulah saudara-saudara, mari kita coba untuk bahas secara bersama-sama. Bagaimana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Jadi kita akan melihat bagaimana hukum positif. Maksudnya hukum positif itu adalah ya peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Saya pernah ikut membahas rancangan undang-undang tentang kebebasan beragama. Pertanyaannya, bisa nggak sih ini diundang-undangkan gitu ya?
Nah, nanti akan kita jawab bersama-sama, dan kalau memang ada yang ingin mendiskusikan, silakan. Nanti kita bicarakan, kita diskusikan di dalam WA misalnya, WA grup gitu ya. Baik, dasar konstitusionalnya bagaimana sih tentang hukum positif yang berkaitan dengan agama, ya kan? Tentang hukum positif yang berkaitan dengan agama. Kalau kita lihat di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, itu tidak ada secara tersurat diperintahkan di dalam ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks kehidupan agama itu diatur lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang. Tidak ada. Coba Anda lihat dalam Undang-Undang Dasar 45. Telusuri dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau toh ada, jaminan hak kebebasan memeluk agama itu ditegaskan dalam pasal 28E dan pasal 29. Anda lihat pasal 28E. Pasal 20. Setiap orang bebas memeluk agama, ya kan? Beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ya kan? Nah, kemudian di pasal terakhir kalau kita lihat, nah ini pasal 28I, bla 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 bla, kalau Anda lihat, itu tidak ada satupun dituangkan dalam untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, ya kan? Pasal 28I ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak menyebut langsung undang-undang. Pasal 29. Ya kan? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Tidak ada penunjukan atau pendelegasian langsung dalam konteks undang-undang. Tadi hanya disebut di pasal 28 ayat 5 itu. Ya kan, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini peraturan perundang-undangan macam-macam. Bisa undang-undang, ya kan? Bisa peraturan pemerintah, gitu ya. Bisa peraturan presiden, gitu ya. Jadi tidak menunjuk langsung dalam undang-undang. Jadi kalau kita melihat tidak ada secara tersurat kebebasan beragama itu diatur di dalam atau didelegasikan dalam undang-undang. Yang ada adalah penegasan menyebut rancangan undang-undang agama itu tertuang dalam pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menyatakan begini, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Baru keluar di sini. Ya kan? Baru keluar di sini. Jadi artinya apa? Artinya hal yang sangat krusial ini, kan? Hal yang sangat krusial ini memang diperintahkan secara tersirat rancangan undang-undang tentang agama. Dan itu harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Khususnya dalam rangka memberikan pertimbangan. Nah, pertanyaannya adalah, bermasalahkah jika diatur dengan undang-undang kebebasan beragama? Jika kebebasan beragama itu apakah bermasalah jika diatur dengan undang-undang? Di Indonesia ini menjadi urusan pemerintahan itu soalnya. Urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang dipegang langsung oleh pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, moneter fiskal, peradilan, pertahanan keamanan, agama, dan lain-lain. Jadi agama itu sudah disebut sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, kalau urusan pemerintah pusat, apakah bisa diatur dengan undang-undang? Dan kalau diatur dengan undang-undang, pertanyaan, kenapa sampai sekarang tidak ada undang-undang tentang kehidupan beragama? Pernah ada ini RUU, rancangan undang-undang tentang kebebasan beragama atau kehidupan beragama. Itu DPR periode yang baru lalu. Yang pada waktu itu Komisi 10 ini yang membidangi DPR. Nah, kita akan coba lihat, saudara-saudara. Agama dan hak asasi manusia. Bagaimana sih agama dan hak asasi manusia ini? Bagaimana sih posisinya agama ini sebagai hak asasi manusia itu kayak apa? Nah, kita akan coba melihat. Nah, ini Jack Donnelly mengatakan begini. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan. Nah, tadi dalam kuliah kemarin saya kan mengatakan kan, ini pandangan sekularitas, ya kan, diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi tidak diberikan hak asasi manusia. Ya kan, kita bisa melihat nih, Jack Donnelly, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi karena dia bermartabat sebagai manusia, maka dia mempunyai hak. Nggak perlu ada hukum positif. Nah, ini kalau menurut Jack Donnelly. Nah, Miriam Budiarjo mengatakan, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya. Wah, ini dibawanya ada dua. Bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Jadi lahir, dia memiliki hak asasi manusia. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat HAM itu melekat dalam diri manusia. Tidak diberikan oleh masyarakat dan hukum positif. Lalu apa yang diberikan oleh hukum positif itu? Sehingga perlu ada hak asasi manusia. Bahkan di dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan dalam dimensi hukum alam,
Dan dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik itu harus mengandung unsur yang paling mendalam, yakni hak asasi manusia. Lalu apa? Apakah agama bisa masuk? Nah, pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 itu menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi, secara sepintas, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin melihat, kalau ingin diatur, undang-undang tentang kebebasan beragama, maka isinya, undang-undangnya itu isinya, substansinya itu ya bagaimana agama itu harus dilindungi. Bagaimana harus ada pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang agama. Nah, harusnya kan begitu. Karena ini kita mempergunakan argumentasi konstitusional pasal 28I ayat 4. Jadi substansi hak asasi manusia yang berkaitan dengan agama itu harusnya mencakup perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan. Nah, itulah. Substansi hukum positifnya itu. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bagaimana itu bisa dilakukan di dalam konteks agama? Selanjutnya, nah, kita akan coba lihat bagaimana Karel Vasak. Ini pakar hak asasi manusia dari Perancis kalau nggak salah. HAM dan hukum positif menurut Karel Vasak. Karel Vasak itu melihat perkembangan hak asasi manusia itu dalam 3 generasi. Generasi yang pertama itu adalah hak sipil dan politik. Diambil dari konsep revolusi Prancis yang pertama, yakni liberté. Nah, prinsip jadi hak sipil dan politik ini adalah menyangkut prinsip integritas manusia dalam konteks kebutuhan dasar. Politik termasuk kebutuhan dasar karena hidup manusia itu berkelindang dengan politik. Nah, agama menjadi kebutuhan dasar. Saudara, spiritual. Manusia itu butuh kebutuhan spiritual, yakni agama. Bagaimana dengan orang ateis? Seateis-ateisnya orang, seateis-ateisnya negara, dia pun juga memberikan perlindungan terhadap konteks kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, menurut Karel Vasak, HAM generasi pertama ini, hak sipil yang ditujukan pada setiap orang, setiap penduduk, ya kan? Yang politik itu nanti akan ditujukan pada warga negara, gitu. Itu sebenarnya merupakan hak negatif.
Apa itu hak-hak negatif? Nanti akan coba lihat ke depannya. Itu ya, hak-hak negatif. Ini pegang dulu ya, saudara-saudara, hak-hak negatif. Intinya begini deh, hak-hak negatif itu hak-hak yang mengharuskan negara itu tidak ikut campur di dalamnya. Karena kalau ikut campur di dalamnya, dia justru akan melakukan semacam intervensi gitu ya. Macam intervensi dengan kebijakan-kebijakannya gitu ya. Dan itu berbahaya karena justru bisa melanggar. Tapi negara harus memberikan jaminan, menjamin, tetapi dia tidak diperkenankan untuk mengatur masuk sampai ke relung-relung kehidupan, khususnya berkaitan dengan agama. Generasi yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Egalite. Ya, egalite. Sebentar, saya mau ke belakang dulu, saudara-saudara. Ya, maaf saudara-saudara, agak terganggu sedikit. Saya habis ke belakang. Jadi, HAM generasi kedua itu adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini konsep egality. Nah, HAM ini ditandatanganinya Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ini ditandatangani itu. Jadi, hak ekonomi, sosial, budaya itu generasi kedua. Nah, ini hak-hak yang sifatnya positif. Harus diatur di dalam konteks kehidupan ketatanegaraan melalui peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang ketiga, generasi ketiga itu adalah hak solidaritas, fraternity. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan solidaritas. Ini hak-hak yang dituntut oleh negara-negara berkembang. Jadi bagi negara maju ya harus ada solidaritas dengan negara berkembang. Begitu saudara-saudara. Nah, hak inilah berkaitan dengan tatanan ekonomi dan hukum internasional yang adil. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau kita melihat ukuran untuk melihat tentang bagaimana sebuah hak asasi manusia itu diatur di dalam undang-undang, maka saudara-saudara bisa melihat mana yang negatif, mana yang positif. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, kita akan coba melihat bagaimana dengan agama. Konsekuensi HAM negatif itu apa? Yang pertama, negara tidak boleh berperan secara aktif ngatur ini dan itu, karena justru akan melanggar hak-hak dan kebebasan itu sendiri. Atur tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadah dengan jumlah penganut di satu tempat itu harus berapa persen. Nah, kalau seperti itu, yang minoritas jelas nggak akan dapat mendirikan rumah ibadah. Karena masih kurangnya persentase yang dikehendaki. Nah ini, kalau seperti ini,
negara atau pemerintah justru akan melanggar hak-hak dan kebebasan. Nah ini, tarik ulurnya ada di sini saudara-saudara. Yang kedua, konsekuensi hak HAM negatif. Sebagai kebutuhan dasar, agama sebagai kebutuhan dasar, hak untuk hidup sebagai kebutuhan dasar. Maka jika negara melakukan pengaturan melalui hukum positif, akan mengakibatkan sifat negara lebih intervensionis. Diatur. Ya kan? Tata cara beragama seperti ini. Ya kan? Mendirikan rumah ibadah seperti ini. Ya kan? Untuk menguburkan jenazah harus seperti ini. Jadi kita menjadi sangat lucu nantinya negara ini. Karena apa? Sejak lahir sampai dengan meninggal itu sudah dipisah-pisahkan di kotak-kotak gitu. Kos juga di kotak-kotak. Sekarang ini kan kebanyakan kos-kosan yang di kotak-kotak. Dulu zaman saya nggak ada itu kos-kosan seperti itu. Sekarang ada. Kenapa itu bisa terjadi? Saya tidak tahu. Dan kejadiannya ada di Jogja. Yang dulu terkenal dengan toleransinya. Secara konseptual akademik, kebebasan beragama itu tidak perlu diatur di dalam hukum positif. Walaupun tidak perlu, namun negara wajib memberikan perlindungan. Melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang sudah ada. Pidana misalnya. Ya kan? Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat kita ini yang seolah-olah yang satu ditegakkan secara strict, yang satunya dibiarkan. Betul enggak? Wah Pak, kalau begitu memang ini harus diatur dalam undang-undang. Kalau diatur di dalam undang-undang, ya kan, justru akan intervensi. Justru akan menimbulkan persoalan. Karena apa? Karena agama itu adalah konsep hak yang paling mendasar, kebutuhan dasar, ya kan, yang sifatnya pasti tidak netral. Ngaturnya bagaimana? Pasti akan terjadi tarik ulur, pasti akan terjadi persoalan, perdebatan politik yang berkepanjangan. Rancangan undang-undang tentang kebebasan beragama pun sampai sekarang belum jelas apa nasibnya. Belum jelas nasibnya. Saya sudah membahas itu tahun 2018 atau 2017 ya. Saya membahasnya di KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, pada waktu itu. Dihadiri oleh Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian anggota DPR, ya. Bahkan ada satu anggota DPR Komisi 10 yang marah-marah karena merasa dia tidak dihargai di situ. Saya jadi bingung malahan pada waktu itu. Saya sampai tanya, loh ibu-ibu, ibu marah kenapa? Wong kita ini berdiskusi di sini tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan apa ibu dihargai atau tidak. Kita kan diskusi untuk memberikan masukan. Kok tiba-tiba ibu datang-datang terus kemudian marah saja. Kayak gitu kan. Nah, inilah saudara-saudara konsekuensi HAM negatif itu. Nah, dengan demikian, apa rasio legisnya kok tidak diatur? Nah, kita lanjutkan saudara-saudara. Ini akan kembali kepada pendekatan postmodernisme yang dulu pernah kita bahas. Di awal-awal kuliah bicara tentang positivisme hukum dan realisme hukum. Rasio legisnya apa?
Kenapa kok tidak bisa dibahas? Kenapa kok tidak bisa dirumuskan di dalam sebuah undang-undang? Kalau dirumuskan pun harus sangat hati-hati, jangan sampai negara itu melakukan intervensi terlalu jauh dalam kehidupan beragama. Karena apa? Karena begitu dimasukkan di dalam konteks undang-undang, dan undang-undang itu adalah keputusan politik, maka di situ akan banyak sekali kepentingan-kepentingan politik. Mengapa demikian? Dalam teori hukum modern, tradisional legal theory, kita mengenal ada dua, saudara-saudara. Positivisme hukum, iya kan? Ini saya ulangi lagi nih, untuk menerangkan rasio legis dari ketidaktepatan kita menyusun undang-undang tentang kebebasan beragama. Yang pertama positivisme. Positivisme hukum itu munculnya kan memandangnya hukum hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Kaku. Karena tertulis. Ya kan? Ketika ada persoalan di dalam konteks kehidupan beragama, justru nanti akan menjadi kaku gitu ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan politik. Yang kedua, keberadaan hukum sangat dipengaruhi kehendak penguasa. Kan dikatakan bahwa hukum positif itu adalah yang memunculkan teori hukum Mundri kan mengatakan begini, hukum itu adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Maka keberadaan hukum itu sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa. Jadi ketika merumuskan kebebasan beragama, maka kehendak penguasa ini yang akan muncul. Akhirnya, hukum itu dianggap sistem yang logis, konsisten, tetap, dan tertutup. Padahal yang namanya agama, itu berkaitan dengan iman, keyakinan, transenden. Kadang-kadang harus diakui, tidak logik. Kadang-kadang logiknya itu juga tidak bermain. Kalau kita bicara tentang iman, ini dari kuliah agama ya kan? Dari kuliah agama. Ya kadang kita iman itu kebenaran karena kepercayaan, belief system. Nggak bisa dilogikakan. Ya kan? Nggak bisa dilogikakan. Maka kalau ada orang yang mendiskusikan tentang paham saya nggak akan saya layani itu. Karena apa? Ini jalan saya untuk kembali ke kehidupan kekal. Anda juga punya jalan kembali ke kehidupan kekal. Yuk kita jalan sama-sama. Anda mempergunakan cara Anda, saya mempergunakan cara saya. Kelak di kemudian hari kita ketemu di sana bersama-sama. Selesai sudah. Wah, kita sama-sama melakukan penafsiran bagaimana hidup setelah kehidupan nyata kita ini kayak apa. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Nah, hukum dianggap sistem yang logis. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Berkaitan dengan keadilan bukan menyangkut baik buruk. Padahal agama itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan moral. Hal-hal yang berkaitan dengan baik buruk. Kendati juga pasti berkelindang dengan soal-soal yang berkaitan dengan keadilan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau kita bicara tentang positivisme hukum, maka hanya mengandalkan ini, formalisme. Hukum adalah tatanan norma yang bertingkat-tingkat hierarkis. Cara pandang hukum mempergunakan nalar matematis. Kalau sudah nalar matematis, sing gede sopo, yang besar siapa, yang kecil siapa, yang perlu dilindungi siapa, dan segala macam. Nah, harusnya kan yang besar melindungi yang kecil. Kan begitu.
Pertanyaannya bisa nggak seperti itu? Nah, saudara-saudara, inilah positivisme hukum kelemahannya jika diletakkan di dalam konteks pengaturan. Nah, di samping positivisme hukum ada realisme hukum. Dalam konteks realisme hukum, saudara-saudara, itu hukum bertolak bukan dari pasal-pasal, melainkan dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Nah, realitas masyarakat adalah yang bersifat mayoritas. Betul nggak, saudara-saudara? Kalau kita bicara tentang kepentingan umum, kata kepentingan umum itu, yang dimaksud itu kepentingan siapa? Kepentingan yang sedikit atau kepentingan yang banyak? Pasti kepentingan yang banyak. Akhirnya, saudara-saudara, isi hukum adalah dinamis, terus berkembang. Nah, konsep yang seperti ini, saudara-saudara, menimbulkan objektivisme, mengesampingkan relativitas. Hukum hanya dimaknai sebagai gejala pembenaran, gejala sosial masyarakat yang mayoritas. Karena yang namanya benar, objektif, itu biasanya yang banyak. Ya, yang banyak. Benar itu yang banyak, yang pengikutnya banyak. Sudah mulai mempergunakan prorea objektivisme. Padahal benar itu relatif. Apalagi di dalam konteks kacamata ilmu sosial dan ilmu hukum. Benar itu sangat relatif, saudara-saudara. Yang kedua, kebenaran hukum tak lagi dilihat dari esensinya, yakni keadilan bagi semua, tetapi hanya menjadi alat mayoritas menghegemoni minoritas. Jadi, kalau memang diatur di dalam sebuah undang-undang, harus dihilangkan konsep-konsep hegemoni semacam ini. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, lanjut. Hukum dalam kacamata postmodernisme itu tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum dalam menghadapi tuntutan kaum minoritas, menguatnya pluralisme, hak asasi manusia, anti diskriminasi dan kebebasan. Nah, kalau ini dipergunakan di dalam konteks mengatur kehidupan beragama, menimbulkan persoalan, saudara-saudara. Sangat-sangat menimbulkan persoalan. Mengapa? Karena, nah ini, hukum itu hanya memunculkan kekuatan dominan. Baik itu di positivisme maupun di realisme, itu hanya memunculkan sebuah kekuatan dominan. Apa itu kekuatan dominannya? Positivisme hukum yang dominan itu adalah kemunculan kelompok penguasa pembentuk hukum. Betul ya? Siapa ini sekarang pembentuk hukum? Pembentuk undang-undang siapa? Pemerintah dan DPR. Pertanyaannya, siapa yang menguasai DPR dan siapa yang menguasai pemerintah? Masih kelompok dominan. Apalagi nanti tidak diambil dalam konteks musyawarah-musyawarah. Maka dominannya itu berkaitan dengan siapa? Dengan voting. Nominal. Jumlah suara. Sementara yang realisme hukum, kelompok dominannya apa? Nah, kelompok dominannya adalah memunculkan kelompok mayoritas yang memakili makna atau kata sosial.
Nah, inilah saudara-saudara. Dengan demikian, maka dengan mempergunakan positivisme atau realisme, dengan mempergunakan hukum yang murni melalui peraturan perundang-undangan, maupun yang bersifat sosiologis realisme hukum, maka sebetulnya postmodernisme hukum itu mengakibatkan hukum tidak bebas nilai dan tidak netral. Jadi tidak bisa dinilai, tidak bebas nilai. Harusnya hukum itu kan bebas nilai. Ya kan? Tapi ini tidak. Karena apa? Karena sudah ada kekuatan dominan. Positivisme hukum, kekuatan dominannya adalah kelompok penguasa. Sementara realisme hukum atau sosiologi hukum, kelompok dominannya adalah kelompok mayoritas yang mewakili makna sosial. Nah, dengan demikian saudara-saudara, undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kalau memang mau dibentuk, harus menghindari kekuatan-kekuatan dominan ini. Duduk bareng dan kemudian dirumuskan secara bersama-sama yang dipergunakan untuk melindungi seluruh kehidupan beragama yang ada di Indonesia. Tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Nah ini saudara-saudara. Namun, kalau memang tidak mampu untuk itu, ya mendingan adalah negara melakukan pemenuhan dan perlindungan. Melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan catatan harus ada kepastian hukum dan penegakan yang berimbang. Nah ini saudara-saudara. Selanjutnya, bagaimana? Kesimpulannya adalah kebebasan beragama dengan hak asasi manusia ini sebagai sebuah kebutuhan dasar, ya kan, kebutuhan dasar, kewajiban negara sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 5 atau ayat 4 ya tadi itu ya. Pasal 28I ayat ini ayat 4, pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ya kan? Nah, dengan demikian maka, kalau memang kebebasan beragama itu mau diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka substansinya itu tidak lain adalah perlindungan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan pemajuan. Yang ketiga berkaitan dengan bagaimana cara menegakkannya. Dan berikutnya adalah bagaimana pemenuhan hak asasi manusia. Ini sangat krusial sekali. Nah, konteks semacam ini harus masuk semua di dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang kemudian bisa diberlakukan oleh atau bisa diterapkan di semua agama di Indonesia secara konsekuen, seimbang, selaras, dan serasi. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Ke depan, pertemuan yang akan datang kita akan coba melihat bagaimana hak asasi manusia menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Demikian saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, pergunakanlah ilmumu itu kelak untuk menuntun bangsamu keluar dari kegelapan yang tiada habis-habisnya. Pramudia Anantatur. Sekian dan sampai jumpa di kuliah yang akan datang.